penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Sepakat dan Bapak Kepala Sekolah SDN Sepakat yang saya hormati, izinkan hari ini saya untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif di SDN 1 Sepakat. Tentunya Bapak Ibu Guru semuanya tahu tentang budaya positif. Kira-kira untuk budaya positif adakah Bapak Ibu Guru? Kira-kira apa ya budaya positif itu? Mungkin Bu Sri bisa. Saya. Boleh, silahkan Bapak. Ya Bu, jadi untuk budaya positif di lingkungan sekolah itu adalah pembiasaan dalam melakukan atau memberikan pembiasaan kepada anak dalam hal untuk kebersihan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bagus sekali ya, budaya positif adalah budaya contohnya membersihkan lingkungan. Mungkin
Mungkin ada lagi menurut Bapak Ibu yang lain, mungkin Bu Sri Prihatin bisa menambahkan apa itu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif menurut saya di sini adalah setiap hari anak-anak dibiasakan untuk bersalaman atau salaman kepada guru yang ditemui. Misalnya setiap dia datang ke sekolah, gurunya juga sudah datang di depan dengan menyambut mereka dan mereka saling kepada guru. Terima kasih. Bagus sekali Bu Sri Prihatin. Ya, budaya positif itu menurut Bu Sri Prihatin yang membiasakan untuk anak didik kita untuk misalkan bersalaman pada waktu masuk kelas atau datang pagi hari. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk penerapan budaya positif. Untuk topik pembahasan hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, mari kita satu-satu akan kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu guru di SDN sepakat sini sudah tahu tentang pembelajaran dengan paradigma baru karena kita sudah memakai kurikulum implementasi kurikulum Merdeka (IKM) untuk kelas 1 dan 4 ya Bapak Ibu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada ada 6 aspek, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila yang kita terapkan kepada anak didik kita. Kita lanjut. Dalam sekarang disiplin positif, tentunya kita memiliki disiplin positif yang kita terapkan kepada anak didik kita. Ya Bapak Ibu, disiplin positif, apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, Diana Jason menyatakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajakan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini adalah disiplin positif. Disiplin positif ini dalam budaya kita. Kita lanjut. Nah, ini disiplin positif, yaitu ada teori kontrol atau teori pilihan. Menurut Dr. William Glasser, nah di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah makna disiplin positif di sini. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu, kita tidak dapat mengontrol murid kita atau orang lain.
sesuai dengan kehendak kita, tetapi mereka lah yang dapat mengontrol diri sendiri. Seperti toh misalkan saat murid kita menggenggam tangannya, kalau tidak mereka menginginkan tangan itu terbuka, apapun yang kita lakukan mereka tidak akan membuka. Yaitu kita tidak dapat masuk di sini, kita tidak dapat memaksakan murid kita mengikuti sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi justru kitalah yang menumbuhkan kesadaran kepada murid kita untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi berdasarkan rambu-rambu yang kita sepakati nanti seperti itu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini dari kalau motivasi untuk intrinsiknya, ya, ekstrinsiknya itu teori motivasinya yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Serta, nah di sini ini masih motivasi ekstrinsik nih untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Jika murid kita, ini Bapak Ibu, melakukan sesuatu tetapi dia hanya untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, di sini dia itu berarti masih motivasinya adalah motivasi ekstrinsik ya, berarti dia motivasi luar, dari luar. Ada motivasi dari luar, entah itu karena dia menghindari hukuman, misalkan dia berangkat pagi sekali untuk tidak dihukum oleh bapak ibu gurunya supaya menghindari hukuman. Itu dia bukan motivasi dari diri mereka, tapi dari luar. Atau mereka belajar dengan giat hanya untuk supaya mendapatkan hadiah misalkan. Itu motivasi yang dari luar, bukan motivasi intrinsik tadi. Nah, kalau yang ini untuk menghargai diri sendiri, ini bisa masuk intrinsik, tetapi juga masih bisa masuk ekstrinsik ini untuk menghargai diri. Nah, ini untuk intrinsik adalah untuk nilai-nilai kebajikan universal. Ini motivasi intrinsik. Terus mendapatkan keyakinan kelas. Nah, ini nanti akan kita bahas Bapak Ibu untuk bagaimana keyakinan kelas dan kebajikan universal. Nah, ini model berpikir menang-menang, kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah. 5 posisi kontrol ini yang biasa dilakukan oleh guru, Bapak Ibu ya, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini yang biasa kita lakukan sehari-hari kepada murid kita. Nah, nanti apakah kita nanti akan menonton video, apakah kita termasuk salah satu yang ini? Nah, atau kita termasuk yang mana nanti, atau kita sebagai guru ini termasuk penghukum, guru yang menghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan atau sebagai manajer. Yang paling bagus Bapak Ibu, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Nah, nanti setelah kita mengetahui posisi kontrol, ini kita akan memasuki segitiga restitusi ya. Dengan segitiga restitusi ini kita akan kita untuk dapat untuk menjawab di sini untuk segitiga restitusi di sini untuk kita maksudnya menjabarkan atau menjabarkan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan, terus validasi kebutuhan. Di sini kita akan menanyakan keyakinan nanti. Nah, setelah itu maka di sini ada realitas kita
kita berbeda, kita berusaha memahami. Maksudnya kita ini relatifnya bahwa kita itu memang berbeda kebutuhan. Siswa kita juga berbeda kebutuhan Bapak Ibu. Makanya di sini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang tentunya memiliki gambaran berbeda. Di sini kita akan tahu tentang kebutuhan dasar manusia nanti. Ya, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguatan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan masuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini masih motivasi eksternal. Ini motivasi eksternal. Jadi kalau kita untuk melakukan atau menghindari, hanya kita menghindari ketidaknyamanan. Oh ya, saya sebagai guru mau berangkat pagi, atau kita menyelesaikan administrasi kelas misalkan, hanya untuk supaya kita menghindari hukuman, bahwa kita supaya atau dipuji oleh kepala sekolah, atau itu adalah motivasi eksternal, menghindari hukuman, ketidaknyamanan tadi. Atau kita berangkat pagi supaya saya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu kita motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, di sini kalau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga kita adalah masih motivasi eksternal. Nah, di sini inilah posisi sebenarnya ada di mana kita sebagai individu, apakah ini untuk mendapatkan imbalan, sebagai itu juga murid kita, untuk misalkan dia itu belajar atau mungkin dia di kelasnya itu aktif hanya untuk mendapatkan imbalan dari guru, itu juga mereka adalah masih motivasi eksternal. Itu yang kita hindari untuk memberikan motivasi kepada siswa. Nah, lanjut kita untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi internal. Itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri, bahwa saya memang melakukan ini untuk diri saya. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah misalkan seseorang itu memiliki tujuan Bapak Ibu, memiliki tujuan, itulah yang dinamakan motivasi internal. Nah, tujuan yang ada dari dalam sendiri, untuk dirinya sendiri. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang menarik ya, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya mungkin Bapak Ibu tahu ada dihukum oleh penghargaan. Kira-kira yang seperti apa itu? Dihukum oleh penghargaan. Mungkin Pak Andi? Dihukum oleh penghargaan. Bisa saudara? Dihukum oleh penghargaan. Mungkin kalau menurut saya itu untuk dihukum oleh penghargaan, mungkin apabila anak yang diberikan penghargaan dihukum oleh penghargaan. Mungkin anak-anak yang diberikan hukuman itu adalah suatu motivasi sehingga dia itu akan merubah dirinya untuk selalu mematuhi atau berbuat baik atau melakukan sesuatu yang baik, sehingga hukuman itu akan menjadi sebuah penghargaan bagi dirinya. Karena dengan adanya hukuman, maka dirinya akan selalu berbuat baik. Mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, bagus sekali dihukum oleh penghargaan. Di sini kita seringkali
memberi penghargaan kepada siswa-siswa kita, mungkin entah itu yang berprestasi atau entah itu yang melakukan apa ya. Sebenarnya di sini kita sedang menghukum siswa tersebut. Karena kenapa? Itulah yang dinamakan motivasi ekstrinsik tadi, motivasi dari luar. Mereka maksudnya itu melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapatkan penghargaan di sini, ya, mendapatkan penghargaan. Terus di sini juga mereka akan seperti ini. Nanti yang misalkan berprestasi, misalkan antara juara 2 dan juara 3 misalkan Pak, itu mungkin hanya berselisih koma sedikit, poin berapa poin gitu kan. Tentunya kan mereka itu akan membuat orang lain yang di bawahnya yang tidak dapat penghargaan ini akan merasa kecewa. Nah, setelah merasa kecewa, mereka itu kadang-kadang tidak semua anak setelah kecewa itu dia akan mendapatkan motivasi, oh ya saya akan lebih giat lagi. Justru mereka akan kadang-kadang saya cuma sedikit aja kok selisihnya, tapi sayangnya. Nah, disinilah kita sebenarnya sedang menghukum dengan penghargaan itu tadi, menghukum siswa dengan penghargaan yang seperti hadiah, dan saya tidak dapat hadiah padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Sebenarnya karena siswa itu Bapak Ibu ya, siswa itu semuanya itu unik. Mereka memiliki bakat tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan, dengan satu tujuan seperti itu. Maksudnya siswa itu tidak bisa kita sama. Oh iya, misalkan semuanya siswa harus misalkan kayak prestasi di dalam kelas. Mereka harus bisa semua mata pelajaran. Padahal mereka cerdas. Mereka cerdasnya itu dan memiliki kecerdasan masing-masing. Ada mereka kecerdasan berbicara, ada yang kecerdasan menulis, ada yang kecerdasan dalam seni dan macam-macam. Ya, mereka memiliki kecerdasan tersendiri. Jadi tidak bisa mereka itu lalu disamaratakan bahwa semuanya harus mereka kuasai seperti itu. Lalu disinilah kita sebenarnya sedang menghukum siswa itu dengan penghargaan. Ya, di saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Loading lagi. Atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sebenarnya disinilah letak kesalahan kita. Seolah-olah kalau mereka itu tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan melakukan. Nah, lalu disinilah timbul di sini letak kesalahan kita sebagai guru nih. Nah, mereka tidak dapat melakukannya. Apabila mereka itu seolah-olah tidak dapat penghargaan, maka mereka enggan. Nah, itulah motivasi yang di luar tadi yang kita harus gali. Bagaimana nanti kita sebenarnya harus memberikan motivasi, intrinsik motivasi dari dalam, agar kita bisa murid-murid kita bisa lebih baik. Ini loading dah. Kenapa ini sering loading sekali ya? Sinyalnya untuk ini. Ya, sabar Bapak Ibunya. Inilah. Nah, ini Bapak Ibu tadi. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi. Untuk anak belajar menyembunyikan kesalahan, ini apabila selalu kita mendapat hukuman, dia akan belajar menyembunyikan kesalahan. Sementara konsekuensi adalah anak belajar mematuhi peraturan. Terus di sini hukuman itu marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa
tak dihargai. Ini anak-anak akan merasa ini marah karena dihukum. Ya, misalkan anak-anak kok berkelahi, terus nanti kita hukum dengan hukuman fisik atau hukuman yang kata-kata yang menyakitkan, ini akan marah dia dan akan merasa bersalah dan merasa dipermalukan di sini, merasa tidak punya harga diri, dia tidak dihargai. Nah, konsekuensinya kehilangan hak. Karena kalau konsekuensi ini biasanya itu guru yang mengaturnya, ya, atau sekolah dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini konsekuensi ini bukan kesepakatan antara siswa dan guru, kesepakatan kelas, tetapi ini adalah kontrol dari sekolah, ya. Ini adalah kontrol dari sekolah. Jadi di sini anak kehilangan hak dia, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di apa itu restitusi, ya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan mulia siswa-siswa kita dan kita sebagai manusia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang dinamakan restitusi. Yang inilah yang akan mulai saat ini kita akan kembangkan atau kita akan terapkan di sekolah kita, ya Bapak Ibu, yaitu restitusi. Ini anak membuat kesepakatan kalau di kelas-kelas lain, mungkin kelasnya yang lain sudah membantu kelas Pak Andi buat sudah kesepakatan kelasnya. Belum kayaknya. Nanti setelah kita melihat ini, mungkin mudah-mudahan kita semuanya akan tahu bagaimana seharusnya kita sebagai guru menyikapi siswa-siswa kita, ya. Nah, ini di sini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa sih. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin agak kelihatan ya, karena saya nggak bisa untuk ini presentasikan keluar ini. Ya, di sini hukuman yaitu sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Nah, ini hukuman. Jadi jika murid itu tidak takut, itu tidak akan berjalan ini hukuman. Nah, terus kalau konsekuensi yaitu memerlukan monitoring dan surprise terus menerus. Ini konsekuensi. Sedangkan restitusi, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, yang di sini yang kedua yaitu mendorong.
Di sini kalau hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Nah, di sini mendorong menyalahkan diri. Itu hukuman. Kalau untuk konsekuensi mendorong kepatuhan. Jadi kepatuhannya di sini yang didorong. Nah, terus kalau untuk restitusi yaitu mendorong disiplin positif. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terus di sini anak belajar menyembunyikan. Kalau untuk hukuman menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau untuk konsekuensi yaitu anak belajar taat peraturan. Kalau untuk restitusi anak belajar memecahkan masalah. Nah, di sini berbeda sekali ya Bapak Ibu. Kalau untuk nomor poin 4-nya dibuat oleh guru, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, ya. Tetapi kontrolnya masih di guru ini, ya. Hasil akhirnya di guru, biasanya konsekuensi itu. Terus kalau untuk restitusi dibuat oleh murid, ini murid yang buat. Jadi kalau mereka, peraturan mereka yang buat, tentunya mereka yang akan melaksanakan. Nah, untuk hukuman, poin kelima, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Di sini kalau kita tuh suka menghukum, Bapak Ibu, tentunya kita akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Apabila konsekuensi, yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini penguatan positif, tapi kita masih mengontrol. Posisi kontrolnya masih mengontrol sebagai pengontrol atau ya. Kalau untuk restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu. Lanjut kita. Mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa untuk mempresentasikan keluarnya. Dan ini seperti ini. Nah, identitas gagal. Ini kalau hukuman itu termasuk identitas yang gagal, Bapak Ibu. Ya. Terus kalau untuk konsekuensi dan restitusi, ini identitas sukses. Ya. Ini hampir sudah mendekati positif ini, tapi masih lebih bagus lagi yaitu restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, karena ini sudah konsekuensi tadi. Kalau restitusi beda lagi Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa memiliki pilihan dia, ya, memiliki. Terus kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, ini hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek saja ini konsekuensi. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Ini jangka waktu panjang dia menguatkan murid. Kalau untuk hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Ini korban ya mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan karena belum tentu korban itu pelaku itu yang salah gitu kan. Ini tergantung dari sudut pandang. Nah, kalau konsekuensi korban mendapatkan ganti. Nah, ini korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman itu murid akan tersakiti atau murid atau anak itu akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Nah, tidak nyaman saja. Beda antara tersakiti dengan tidak nyaman ya. Nah, terus kalau restitusi ini murid akan mendapatkan penguatan. Nah, kalau ini akan tersakiti dia untuk hukuman. Nah, kalau untuk yang poin kelimanya ini kalau hukuman perilaku pasif agresifnya meningkat. Nah, ini anak yang biasa dihukum dia perilakunya itu bahkan cenderung meningkat, ya perilaku pasifnya diam saja, nanti bahkan kenakalannya melonjak, apalagi kalau dia sudah sering dihukum kebal hukuman gitu. Terus kalau untuk konsekuensi ini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, ini penguatannya bertahan seperti tadi. Lama
orang aku sudah bisa aja kok. Aku gak ingin ikut, aku udah punya. Ayo kita lomba anak misalkan, nanti hadiahnya ini. Aku udah punya aja kok, gak pengen aku ikut. Ini gak ada motivasi kan ya. Terus kalau untuk restitusi ini masalah terpecahkan. Di sini masalahnya terpecahkan. Nah, berbeda ya Ibu ya. Nah sekarang kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini tadi, yang di sini konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita jadi memonitor bersama anak tuh. Terus kalau ini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Apabila sudah mendapatkan restitusi, ini murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, karena dia akan sudah sadar bahwa perilaku ini untuk orang lain, kalau saya menjadi dia ternyata tidak, mungkin ada jalan yang lain lagi. Nah seperti itu. Nah ini kalau untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau sudah di kehidupan nyata, tidak berlaku lagi ini hukuman. Misalkan anak datang terlambat, nah, mereka tidak berlaku. Pulang di rumah terlambat, kalau mereka masing-masing punya aturan, kan tidak berlaku dari kehidupan nyata. Di sekolah misalkan tidak mengerjakan PR dihukum, di rumah tidak, kan berarti tidak berlaku ini. Sedangkan kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya. Terus kalau untuk restitusi ini Bu, bahwa fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini, terus peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Nah, berarti ini seolah-olah kita mengharuskan seseorang, kamu harus. Nah, seperti itu. Nah, bilang lagi. Ya. Kalau untuk konsekuensi, Bapak Ibu, ini peraturan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terus terima kasih. Biasanya kan seperti ini. Ya. Kalau restitusi tidak, apa yang kamu yakini? Nah, apa yang kita yakini akan kita lakukan. Kalau ini apa peraturannya? Nah, seolah-olah kita hanya mengikuti peraturan saja, ya. Nah, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini yang harus kita lakukan ke siswa nanti. Terus kalau untuk hukuman itu murid anak membenci peraturan, di sini konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Nah, menghormati peraturan. Yang lebih bagus lagi Bapak Ibu, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Inilah yang dinamakan budaya positif. Kalau konsekuensi ini masih netral ini, ya, tidak ikut ke sana, tidak ikut ke sini, dia netral, ya, tidak mengikuti budaya positif, tidak juga negatif, mereka netral, ya, tapi ini netral. Kalau negatif ini hasilnya negatif, hasil yang kita terapkan pun negatif, dan hasil kepada siswa kita pun akan negatif juga. Sementara kalau yang untuk restitusi ini hasil yang dari siswa kita itu dia memiliki keyakinan kuat, ya, dia akan belajar dari sini. Nah, next kita ini seharusnya tindakan guru ini kalau bagi Bapak Ibu, coba ini kita akan ikut kemana ini, apakah sebuah hukuman atau konsekuensi kalau tindakan guru yang seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Ibu, hukuman ini. Nah terus kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman ya Ibu. Nah ini kalau yang ketiga nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya. Terus kalau ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya. Ini murid disuruh untuk
tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Ini menurut Bapak Ibu. Seperti kita coba kita lihat apakah jawaban kita. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah sebagai hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga sebagai hukuman. Tidak ada sangkut pautnya ya Bapak Ibu ya. Ini justru akan menyakiti siswa. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Ini akan membuat siswa itu merasa tidak dihargai. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret ini konsekuensi. Karena kertas tugas maka digantikan dengan kertas tugas juga karena dicoret-coret. Ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ya. Konsekuensi ini tidak nyaman, mungkin bagi yang pendapat konsekuensi ini rasa tidak nyaman ada, tetapi hanya dalam waktu pendek saja ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini bentuk suatu hukuman. Nah ya, siapa tahu siswanya tidak punya sepatu hitam ya Bapak Ibu, atau mungkin sepatu hitamnya karena kemarin kehujanan basah dicuci ya. Nah harus ditanyakan dulu ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Kenapa jadi konsekuensi Bapak Ibu? Iya, sesuai dengan mata pelajarannya karena ini mata pelajaran PJOK ya. Ya. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah ini adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi. Nah, kalau Bapak Ibu menerapkan ini sama siswanya, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan restitusi. Memperbaiki hubungan guru dan siswa itu tetap baik, ya. Nah, karena ini kesepakatan, karena ini yang membuat kesepakatan itu siswa, bukan guru, ya. Yang membuat pilihan itu siswa. Terus tawaran, bukan paksaan. Ya, ini sebuah tawaran bukan paksaan dan mereka memilihnya, jadi pilihan mereka. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya kita masing-masing, dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seseorang itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Nah itu dan tentunya mereka mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau seseorang siswa itu kebutuhannya tidak terpenuhi, makanya dia melakukan sesuatu itu, ya. Nah, terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita merubah atau menuntun, mengubah karakter, bukan merubahnya sih, tapi kita mengarahkan, menuntun dan mengarahkan sehingga karakter baik itu akan terbentuk. Karena Bapak Ibu, siswa itu bukanlah kertas putih. Kertas putih yang kita yakini dulu bahwa kertas putih yang dicoret-coret bukan, tetapi siswa itu diibaratkan sebuah kertas yang sudah ada tulisannya tetapi samar. Seorang guru atau orang tua itulah yang akan menebarkan tulisan-tulisan yang samar tadi, mana yang harus ditebarkan dan mana yang harus dibiarkan tidak tebal. Maksudnya di sini karakter yang baik kita bimbing, kita arahkan, yang tidak baik kita supaya dia samar, kita samarkan, maksudnya tidak muncul, karena memang manusia itu tapi dua-duanya itu memiliki ada karakter baik dan ada karakter yang tidak baiknya. Karena tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Nah, begitu juga murid kita, Bapak Ibu. Tugas guru adalah menebarkan karakter baiknya.
Nah, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini kalau restitusi itu fokusnya pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tidak dikucilkan, ya, tidak merasa dikucilkan. Jadi dia tidak minder. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, inilah keyakinan kelas. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu kedepannya membuat keyakinan kelas setelah sosialisasi tentang budaya positif ini. Apa yang harus kita lakukan kepada murid-murid kita, yaitu membentuk keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya positif, keyakinannya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini warga di dalam kelas nih. Nah, itu anak-anak yang di dalam kelas tersebut membuat keyakinan kelas. Next ini ya. Ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa ini? Adakah yang ingin ini kan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Setelah yang tadi kita ajukan tadi, mungkin supaya lebih ya, kita silakan, mudah-mudahan sudah yakin. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin supaya anak-anak itu lebih meyakini bahwa peraturan itu dibuat untuk kebaikan mereka. Mereka harus tahu, dan kalau mereka sudah tahu baik positifnya maupun negatifnya, mereka akan lebih yakin untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat. Iya, bagus sekali Bu Sri Prihatin ya. Kalau anak-anak sudah memahami tentang apa yang mereka yakini, tentunya mereka akan melakukan itu, ya. Tidak hanya sekedar peraturan saja, peraturan hanya aturan saja, ya, tetapi mereka sudah yakin bahwa itu adalah demi kebaikan mereka. Next. Nah, ini Bapak Ibu, lingkaran budaya positif. Nah, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan budaya positif itu? Pertama, yaitu kita buat peraturan kelas. Ini di dalam sekolah ya, budaya positif dalam sekolah ini. Nah, dalam sehingga ini kepada murid-murid kita. Pertama, kita buat peraturan kelas. Setelah kita buat peraturan kelas, nah, kita buat lagi keyakinan kelas. Ini peraturan kelasnya adalah kesepakatan, ya, kesepakatan antara siswa dan guru. Setelah itu kita buat lagi, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih lebih cenderung lebih sedikit, itu maksudnya lebih mereka bisa lebih paham, ya, keyakinan kelas. Kata-katanya pun lebih simpel. Nah, keyakinan kelas. Terus setelah mendapatkan keyakinan kelas, kalau siswa kita sudah meyakini tentang keyakinan kelas, maka dia akan mendapatkan lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, akan terbentuklah budaya positif. Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana kesepakatan kelas, ya, yang menjadi sebuah peraturan. Ini adalah kesepakatan yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah, di sini ini, ya, kesepakatan kelas ada kami guru dan murid saling menyayangi. Di sini juga kesepakatan kelas ini contoh saja, ini TK Dharma Wanita Persatuan ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, berarti ini nanti kesepakatan keyakinan kelasnya adalah
datang untuk disiplin ini, ya, menjaga kebersihan sekolah. Nah, mungkin keyakinan kesan kebersihan. Nah, seperti itu juga seperti ini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini kesepakatan kelas. Berarti kesepakatannya apa? Keyakinannya adalah saling menyayangi, ya, saling menyayangi ini saja. Terus kami murid yang semangat belajar. Berarti di sini keyakinan kelasnya adalah semangat. Jadi siswa-siswa itu memiliki semangat, ya, untuk belajar. Kenapa mereka harus semangat? Karena mereka memiliki motivasi tersendiri untuk semangat. Kenapa? Karena aku akan menjadi seperti ini. Ini menjadi seperti apa nanti saya besarnya? Seperti itu. Dia akan meyakini sendiri. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini adalah peduli. Iya, Bapak Ibu, ini adalah peduli, ya. Nah, di sini seperti ini keyakinan kelas nanti. Next, nah ini. Nah, kalau seperti ini, kira-kira nanti keyakinan kelasnya apa ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan ini. Keyakinan kelasnya apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa Bapak Ibu? Ini keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira apa nih? Tanggung jawab, ya. Nah, ya, terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa ini? Kalau peraturannya seperti ini. Nggak usil. Dilarang mengganggu orang lain ini. Nah, keyakinan kelasnya ya, apa kira Bapak Ibu? Hah? Nggak usil kata Bu Sri, ya, nggak usil. Nanti kita coba untuk nggak usil. Jadi sekarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang, Bu Sri, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Bu? Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa ini keyakinan kelasnya? Pak Andi, apa nih keyakinan kelasnya? Dilarang menggunakan narkoba nih. Ini kita akan buat nanti kesepakatan kelas nih, ya. Nah, keyakinan kelas nih. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira apa ini keyakinan kelasnya? Kalau kita dilarang menggunakan narkoba itu. Hidup sehat, ya, hidup sehat. Bergantian atau menunggu giliran? Antri, ya. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib, oke, ya, kita akan seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, benar tanggung jawab. Keyakinan kelas berarti kita harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini menghormati orang dan berkomitmen, ya. Nah, di sini juga bisa masuk disiplin, Bapak Ibu, ya. Nah, hadir disiplin ini. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini keselamatan atau menghormati. Ya, biasanya kami menggunakan stick note, ya, untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mereka ini membuat sendiri-sendiri. Kami bagikan stick note, ya, membuat keyakinan. Mereka buat sendiri keyakinan kelas. Terus dan akhirnya mereka tanda-tandakan di dinding. Setelah itu guru merangkum. Maksudnya kita ini kan di papan tulis apa yang menjadi keyakinan mereka. Tentu mereka bermacam-macam. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Manusia itu tentunya memiliki kebutuhan dasar yang ini harus terpenuhi, ya, terpenuhi dia. Apa yang menjadi kebutuhan mereka harus terpenuhi. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa
kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, dan ada kebutuhan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, inilah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ini contoh studi kasus nih. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kira-kira apa ya Ibu Ambar ini? Ayo, mungkin berubah nih. Kelas, silakan. Kalau seandainya jadi Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan dan kira-kira alasan apa Doni melakukan itu? Setelah tadi ada 5 kebutuhan dasar. Mungkin kalau dari diri saya pribadi bakal menanyakan alasan dia kenapa meminta bekal makan siang secara paksa kepada anak-anak yang lain. Ya. Terus habis itu kita mencari solusi sama-sama untuk untuk Doni agar supaya tidak melakukan hal lagi. Terima kasih, bagus sekali Mbak ya. Nah itulah mungkin kalau kita jadi Bu Ambar, saya akan menanyakan kenapa kok melakukan meminta bekal teman-temannya gitu. Terus mungkin Doni punya alasan kenapa kok melakukan itu ya. Tentu dengan alasan Doni tersebut kita sebagai guru akan mencari solusinya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Baiklah, kita akan lanjut. Ya, nah Bapak Ibu di sini adalah posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Di sini posisi kontrol yaitu kita sebagai penghukum. Ini posisi kontrol guru-guru nih. Kita ini biasanya ya. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, di sini nih. Yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini yang biasa kita lakukan. Di manakah kita? Ya. Ini kenapa videonya nggak bisa di ini? Padahal ini video loh. Astagfirullah. Bukan nggak connect sama internet. Yang saya copy PDF-nya Bu. Kan di laptop yang satunya, ini laptop yang untuk AM. Makanya tadi saya bingung kenapa. Ya PowerPoint-nya ternyata yang tak ini kan. Nah, yang untuk ininya videonya tidak saya copy, pantas sekali ya. Nah ini harusnya nih, tapi ini ada Bapak Ibu nanti saya ini kan untuk posisi kontrol ini ada di nanti kita buka sama-sama. Sebagai apa nanti? Ya di ini di LMS ya saya bukakan nanti. Nah ini posisi kontrol kita sebagai guru ini yang seringkali kita lakukan. Ya, apakah sebagai penghukum? Ya, kalau tadi kita sebagai penghukum, ini adalah menghardik atau menunjuk-nunjuk atau memukul, bisa juga menyindir. Ya, pada siswa ini. Ya, nah ini adalah untuk maksudnya guru berbuat, guru berbuat. Nah, jika guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini akan membuat orang lain merasa bersalah ini. Nah, yang membuat orang lain merasa bersalah. Ini kita selalu yang kita
harus hindari nih. Ini menghindari. Membuat orang merasa bersalah. Berceramah. Ini juga. Ini maksudnya saya tidak bisa lihat jadinya. Ini menyalahkan ya. Saya tuh menulis sendiri, lupa sendiri. Karena tulisannya tidak ini menyalahkan ya. Dan seharusnya, biasanya seharusnya nak kamu gini-gini, ibu kecewa dengan kamu. Ini menyalahkan. Jadi anak tuh merasa bersalah. Terus, nah ini untuk penghukum tadi, dan terus kalau ini sebagai teman, ini biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini posisi kontrol kita, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini pemantau. Kalau kita posisi kita sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur, misalnya, ya. Terus kalau kita sebagai manajer, identitas yang berhasil ini. Kalau ini adalah identitas berhasil sukses tetapi kontrol dari luar ini. Kalau ini kontrol diri, sedangkan ini kontrol luar tapi ini identitas gagal tadi. Identitas gagal yaitu menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sementara identitas berhasil tapi masih dalam kontrol, ini juga kontrol dari luar atau motivasi dari luar, yaitu sebagai teman dan pemantau. Ini kalau kita masih posisi kita di sini, kita ini ya selalu mengontrol dan selalu monitoring anak. Kalau kita menghargai diri di sini adalah manajer, posisi manajer ini posisi menghargai diri sendiri. Anak-anak akan menghargai diri sendiri. Di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita sebagai guru itu yang kita lakukan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini saya. Kalau kamu tidak melakukan mengerjakan awas ya. Nah, ini siapa ini yang posisinya di sini nih, sebagai penghukum nih. Awas ya, biasa ini. Nah, ini kalau kita sebagai guru ini, sebagai ternyata kita posisi kita sebagai penghukum, ya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, awas nak. Nah, rasakan nanti nggak dapat nilai. Ya, terus kalau ini membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu kan, ibu lelah sekali nak. Nah, mengatakannya ibu stres. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ini membuat orang merasa bersalah ini. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dong, gitu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu kan pernah berbuat ini untuk kamu, gitu. Ini salah untuk teman ini. Ibu kan pernah bantu kamu, nak. Ibu ini sering kok bantu kamu, masa iya? Ayo dong lakukan untuk ibu, gitu. Jadi ini kontrol kita sebagai teman ini. Dan biasanya kalau dengan sebagai teman itu kita sambil tertawa-tertawa dan gimana gitu. Ini siswa ini akan menurut, tapi dengan seseorang saja yang dia merasa dianya dekat, ya, hanya dia dekat. Jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya di sini, ya. Kalau kita posisi kita sebagai teman. Terus kalau kita posisi sebagai pemantau, nah ini apa peraturannya? Nah, apa peraturannya? Kita pandai beranak. Ayo coba apa peraturannya? Nah, kita sebagai pemantau, ya. Kalau kita sebagai manajer, nah tentunya kita akan menanyakan pertanyaan kita itu apa yang kita yakini, nah? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini yang kita sebagai manajer yang seharusnya kita lakukan. Nah ini adalah untuk hasil, ya. Nah ini hasil. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ini memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah ini hasil daripada ini nih. Kita suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ini, anak akan memberontak nih, siswa.
dan menyalahkan orang lain. Mbak saya bu, itu loh bu, nah itu yang salah, kemarin itu saya ditendang dia atau saya dipukul. Dia selalu mengelak untuk tidak jujur. Nah ini dia berbohong. Juga kalau membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan atau menyangkal dan bisa juga berbohong. Jadi di sini ini siswa nih hasil daripada yang akan kita lakukan. Kalau di sini akan ketergantungan. Apabila kita hanya menjadi teman bagi siswa, dia akan ketergantungan. Ya. Dan kalau kita posisi kita sebagai pemantau, maka dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Bila diawasi saja, tapi kalau tidak lepas dari pengawasan kita ya udah. Ya. Nah ini. Terus kalau kita melakukan posisi kita sebagai manajer, maka dia akan menguatkan pribadinya siswa tersebut. Nah, terus kalau ini kaitannya dengan dunia berkualitas ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini kalau kita sebagai penghukum, murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi seolah-olah kita itu tidak berkualitas ya. Kalau kita menjadi membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, ibu kecewa sama kamu. Ya, terus kalau kita menjadi teman, murid kita itu akan meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan hanya dia saja yang diinginkan, ya. Seolah-olah itu aja gurunya itu. Yang lain dia tidak akan indahkan apapun kata-kata guru yang lain. Nah itu. Terus ini sebagai pemantau, murid meletakkan guru ini peraturan dan hukuman di dunia berkualitas ini. Ya. Kalau kita selaku manajer menjadi kontrol manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya. Nah, ini perkataan murid nih. Murid berkata, untuk kalau kita posisi kita sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau kita sebagai membuat orang bersalah, maafkan saya ya bu. Ya. Nih, terus kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka murid akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu kok. Ya, saya pikir ya bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Terus kalau kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah ini, berapa halaman yang harus saya tulis? Nah ini perkataan murid, dia ingin selalu dikontrol oleh gurunya. Ya, ingin selalu diawasi. Kalau sudah tidak diawasi ya udah lepas ini. Nah ini kalau kita sebagai pemantau, kalau kita sebagai manajer, murid kita akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah ini. Nah terus kalau kita motivasinya ini, nah dampak pada muridnya. Nah kalau kita sebagai penghukum, maka dampak pada muridnya itu akan mengulangi kesalahan. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, maka muridnya merasa rendah diri. Enggak bu. Nah, kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, maka murid itu akan lemah, tidak mandiri, tergantung, tidak ketergantungan dia. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah di sini, ya. Nah kira-kira kita di mana nanti? Terus kalau untuk kita sebagai manajer, itu siswa itu dampak pada siswanya dapat untuk evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah itu. Nah kira-kira kita ini ada di mana ini di antara 5 di posisi kita, Bapak Ibu ya sebagai guru. Ini kenapa saya mengambilnya? Karena laptopnya di pabrik AMBK, saya cepat-cepat ambil, lupa ya Pak ambil malah PDF. Jadi videonya tidak diambil.
Bapak Ibu untuk posisi kontrol ini apa sebaiknya kita tayangkan atau tidak? Ini supaya kita tahu sampai di mana sih sebenarnya kita sebagai guru ini, sebagai guru kita ada di posisi mana? Kenapa beda ya? Ada di supaya Bapak Ibu bisa juga tahu sebenarnya saya ingin sekali Bapak Ibu berbagi untuk bagaimana membuat Canva dan Bapak Ibu bagaimana mengaktifkan Google Drive ya. Di Google Drive kalau kita pakai akun ID belajar kita Bapak Ibu itu kita ini dapat 100 GB ya, 100 GB untuk penyimpanan. Banyak kan? Ya banyak sekali. Bisa kita macam-macam. Makanya kalau kita buka di PKB Bapak Ibu bisa langsung tautkan akun belajar saja. Buka masukkan akun belajarnya baik di HP maupun di laptop. Nah kita buka di sini ya. Karena PKB ya untuk ikut Bapak Ibu ikuti saja angkatan 11 ini apa namanya, guru penggerak angkatan 11. Kemarin kata Bapak Bupati untuk angkatan 11 katanya per gurunya itu per bulannya dianggarkan ada anggarannya 1 juta tahun untuk ikuti Bapak Ibu ini budaya positif. Iya 1 juta. Dari halaman hukuman dan penghargaan. Berbagi apa yang saya dapatkan, nggak pelit saya Bu. Bapak Ibu kalau misalkan mau tanyakan saja, insya Allah kalau pas saya tidak repot saya akan inikan bantu. Tapi kalau pas saya repot kadang-kadang saya aja ya Allah ini gimana ini. Persiapan posisi kontrol tadi, gimana posisi kontrol tadi? Itu ada baca ke posisi kontrol. Nah ini
suaranya ya? Hah? Enggak kok. Kok enggak?
Nah, Ibu kita ulangi dari awal di manakah posisi kita nantinya. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini apabila kita jadi guru menjadi posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Posisi Kalau kamu terlambat selalu lagi, berperan bersama. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan
akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah Bapak Ibu yang tadi kita simak yang ini. Dimanakah kira-kira letak kita sebagai guru di 5 posisi kontrol tadi? Kita tentunya sudah bisa lebih tahu, oh saya di sini, ya, saya di sini. Dulu saya Bapak Ibu, jujur saja, saya menjadi guru yang membuat siswa merasa bersalah. Tapi alhamdulillah kita perbaiki dengan adanya kita belajar dan terus belajar, kita akan perbaiki ini. Ini kita lanjut lagi Bapak Ibu, pertanyaan, pernyataan. Ini kira-kira siapa yang mengatakan? Sebagai posisi apa dia? Ya, sebagai posisi manajer kah? Sebagai posisi pemantau kah? Atau posisi pembuat merasa bersalah? Atau posisi menghukum? Ya, ini pernyataan ini Bapak guru, Bapak Ibu guru yang menyatakan biasanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa mengatakan ini? Pembuat merasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat merasa bersalah. Gimana Bapak Ibu? Nih posisi apa nih yang nomor 2 nih? Ayo, saat ini posisi siapa ini? Penghukum Pandi, penghukum ya. Ya, sekarang ayolah lakukan demi ibu. Teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nih sebagai apa nih? Pemantau ya. Sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, oke, ya. Coba kita buka ya sebagai posisinya di mana. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum menjustis siswa kita bahwa dia tidak pernah bisa, ya. Ini penghukum nih, ya. Kalau kita sebagai penghukum ini Bu, yang sering kita lontarkan kata-kata, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ya nak ya. Ini sebagai teman ini, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau. Kalau yang bagaimana bisa kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Jadi siswa disuruh menyelesaikan masalah ini. Dia guru dapat memberikan pilihan dan siswa dapat memilih mana yang akan dilakukannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Iya, jadi siswa itu kalau sudah dites bahwa kamu adalah selalu, walaupun dia adalah
paling-paling juga aku yang terakhir gitu kan. Jadi itu di dalam dirinya atau di dalam otaknya itu sudah merespon bahwa ini loh yang dikatakan. Makanya kita sebagai guru adalah sebagai orang tua, apa yang kita katakan itu ada sebuah doa. Nah, sebagai sebuah doa untuk siswa-siswa kita, untuk anak-anak kita. Nah, kalau kita meyakini bahwa dia memang tidak bisa, ya mungkin dia tidak akan bisa, walaupun dia sudah berusaha tetap seolah-olah dia akan tidak bisa. Itu Bapak Ibu kita lihat. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah pertama, sebagai guru, apa yang kita lakukan apabila murid kita melakukan kesalahan, kita membuat melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yaitu pertama, kita menstabilkan identitas. Nah, kedua, kita validasi kebutuhan, dan ketiganya kita menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana? Nah, seperti ini. Kita menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak merasa nyaman apabila anak melakukan kesalahan. Nah, untuk anak merasa karena merasa gagal karena pernah berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Iya. Makasih. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu ini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kita menstabilkan identitas. Jadi kalau kita menghadapi anak yang salah, kita pertama-tama kita stabilkan identitas agar mereka tidak merasa bahwa dirinya pembuat masalah, dirinya merasa gagal. Karena kita tahu bahwa seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu Bapak. Next, kita validasi kebutuhan. Nah, di sini validasi kebutuhan ini untuk membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuan. Nah, tujuan adalah memenuhi basic atau kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, freedom, love, dan belonging, fun atau survival. Nah, di sini ini biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya karena terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, setelah ini menjaga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kata-kata yang kita dilakukan oleh guru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Besok-besoknya lagi. Nah, kita lebih cepat saja. Menanyakan keyakinan. Ini gunanya kan anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau kita yakini di kelas atau di kelas kita. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Terus nilai keyakinan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Biasanya ini kata-kata yang untuk menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata yang apabila untuk menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan yang dia percaya. Nah, ini adalah video kalau video untuk kemarin membuat, tapi karena maaf saya hanya mengambil PPT-nya, saya tidak bisa menanyakan ini. Video saya untuk koreksi ya, atau membuat keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi. Nah, kita refleksinya. Nah, ini adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, ini adalah bahwa saya dulu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Alhamdulillah saya sekarang sudah mulai belajar untuk menerapkan restitusi di kelas saya ya.
perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Nah, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ini adalah refleksi untuk Bapak Ibu juga. Nah, peran omong seperti apakah yang saya lakukan di selama mengikuti kegiatan ini. Nah, ini tentunya Bapak Ibu juga akan merasa bahwa peran mana, posisi mana Bapak Ibu yang melakukan di dalam kelasnya itu. Terus saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan hari ini. Nah, ini Bapak Ibu, terima kasih untuk mengikuti budaya positif pada kegiatan diseminasi saya hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam memaparkan diseminasi positif atau budaya positif di SDN 1 Sepakat. Nah, marilah kita Bapak Ibu, kita bersama-sama menerapkan, menjadikan murid kita murid yang berbudaya dan memiliki budaya positif. Kita ubah paradigma yang lama bahwa murid adalah secari kertas, tetapi kita mari kembali kepada bahwa murid adalah kertas yang sudah ada garis samar-samarnya. Tergantung kita sebagai guru mau menebalkan yang mana, mau menebalkan karakter yang burukkah atau karakter yang baik saja yang kita tebalkan. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih sampai di sini kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.